Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Amelia Nasifa, NIM 120 dari BGMID. Di sini akan menjelaskan mengenai anak tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang memiliki gangguan pada pendengaran bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengarkan sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa anak itu tidak ada yang tidak bisa mendengar. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Menurut Dikbud tahun 1985 ada penyebab ketunarunguan. Yang pertama, prenatal atau sebelum anak dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Yang pertama ada faktor keturunan atau herediatis, faktor cacar air, campak rubella, toksamela, gangguan obat pil dalam jumlah besar, kelahiran prematur, kekurangan oksigen. Yang kedua ada neonatal pada waktu proses kelahiran atau baru dilahirkan. Yang pertama ada faktor resus ibu dan anak. Yang kedua ada anak lahir prematur sebelum 9 bulan. Yang ketiga postnatal atau sesudah dilahirkan. Infeksi misalnya campak, magnetis, tuli perspektif yang bersifat keturunan, otititis media yang kronis, terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan, atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pendengaran bagian dalam. Karakteristik anak tunarungu. Yang pertama dari segi intelijensi, aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah. Namun aspek inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik cepat berkembang. Yang kedua dari segi emosi dan sosial. Egoisentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain. Perhatian mereka itu lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, tampak banyak masalah, dan lebih mudah marah atau cepat tersinggung. Yang selanjutnya dari segi bicara atau bahasa. Alat komunikasi itu ada membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam setiap aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus di lingkungan berbahasa intensif yang dapat ditingkatkan kemampuan bahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu itu dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu yang lainnya. Klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama ada kehilangan 15-30 dB, mild hearing loss atau ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara itu seperti manusia normal tapi lebih rendah sedikit. Yang kedua ada kelompok 2, kehilangan 31-60 dB, moderate hearing loss atau ketunarunguan atau tangkapan suara cakapan manusia yang hanya sebagian. Yang ketiga ada kehilangan 61-90 dB, sharp hearing loss atau ketunarungan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia itu tidak ada sama sekali. Yang keempat ada kehilangan 91-120 dB, profound hearing loss atau ketunarungan yang sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia itu tidak ada sama sekali. Yang terakhir ada kehilangan lebih dari 120 dB, total hearing loss atau ketunarungan total. Daya tangkap terhadap suara itu sama sekali tidak ada. Yang selanjutnya menurut Udin dalam Murni Winarsih berdasarkan sifat terjadinya. Yang pertama ada berdasarkan sifat terjadinya. Ada ketunarungan bawaan, artinya itu ketika lahir anak itu sudah menyandang tunarungu atau indera pendengarannya itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Yang selanjutnya ada ketunarunguan setelah lahir, terjadi akibat kecelakaan atau suatu penyakit. Yang kedua ada berdasarkan tempat kerusakannya, kerusakan pada daerah telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyi yang akan
masuk ke dalam telinga tersebut. Yang selanjutnya ada kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara atau disebut tuli sensoris. Yang ketiga berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Usia 1,6 tahun, artinya anak itu menyamakan tanda signal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, atau sebagainya, namun belum membentuk suatu sistem atau lambang. Yang selanjutnya purna bahasa adalah mereka yang tuli menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Yang selanjutnya pembelajaran bagi anak tunarungu. Pembelajaran anak tunarungu di kelas inklusi tidaklah mudah. Sebaiknya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus memiliki bahasa yang cukup. Artinya itu anak tunarungu dimasukkan dalam kelas inklusi terlebih dahulu harus memiliki bahasa yang dapat menjembatani pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun berkomunikasi dengan teman-temannya atau gurunya dengan baik. Yang kedua, ada sekolah yang di dalamnya menyatakan anak-anak berkebutuhan khusus yang harus memiliki guru pendamping. Berlatar belakangkan PLB. Lebih baik jika guru pendamping tersebut berlatar belakang dari sekolah luar biasa dengan bidang kajian yang sama dengan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Yang ketiga, ada guru reguler hendaknya memahami karakteristik anak tunarungu serta dapat memperhatikan atau berempati lebih terhadap anak tersebut. Yang selanjutnya mampu menggunakan prinsip-prinsip pelajaran bagi anak tunarungu seperti prinsip keterwajaran, keterahsuaraan, prinsip intersubjektif, dan prinsip kekonkretan. Yang selanjutnya lingkungan sekolah inklusi harus kondusif dan dapat menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Yang keenam ada sarana dan prasarana yang mendukung bagi anak tunarungu. Untuk materi kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai tunagrahita. Tunagrahita itu gangguan pada anak atau remaja yang dapat ditemui di berbagai tempat, yaitu suatu keadaan di mana anak itu mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ditunjukkan oleh kurang kecukupannya mereka dalam memikirkan hal-hal yang bersifat akademik, abstrak dan cenderung sulit berbelit-belit sehingga hampir segala aspek kehidupan anak grahita sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dan pembimbingan secara khusus saat meneliti tugas atau perkembangan di dalam kehidupannya. Karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Karakteristik kognitifnya mempunyai IQ berkisaran 50-70. Kapasitas belajarnya itu sangat terbatas, terutama dalam hal-hal abstrak, maka lebih banyak belajar dengan cara membeu. Rote learning bukan dengan pengertian. Kemampuan berpikirnya sangat rendah, lamban perhatian, ingatannya rendah, masih mampu untuk menulis, membaca, menghitung, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, sukar untuk diajak fokus. Umumnya kecerdasan apabila sudah dewasa sama dengan anak normal usia 12 tahun. Yang selanjutnya ada karakteristik fisiknya. Anak tunagrahita ringan itu tampaknya seperti anak normal, hanya saja sedikit mengalami keterlambatan dalam kemampuan sensomotorik. Yang selanjutnya ada karakteristik sosial dan perilaku. Anak tunagrahita ringan itu mampu bergaul, menyesuaikan di lingkungan masyarakat, maupun melakukan pekerjaan yang sederhana secara penuh sebagai orang dewasa. Karakteristik emosi. Sukar berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki kemampuan analisis asosiasi yang lemah, fantasi lemah, kurang mampu mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi, kepribadian kurang harmonis karena tidak mampu menilai baik dan buruknya.
dia itu tidak dapat mendeteksi kesalahan pada dirinya sehingga acuh tak acuh. Yang karakteristik motoriknya mengalami keterlambatan dalam kemampuan sensomotorik. Dalam berbicaranya banyak yang lancar, tetapi pembedahan kata itu masih minim. Yang selanjutnya tunagrahita sedang. Kognitifnya mempunyai IQ sekitar 30 sampai 50. Sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademis seperti menulis, membaca, berhitung, tetapi dapat dilatih dalam hal-hal yang sederhana sekedar diperkenalkan membaca, menulis, atau mengenal angka. Rendahnya perhatian, cepat beralih, kurang tangguh dalam mengalami tugas, pelupa, dan sukar mengungkapkan ingatan. Mudah bosan juga. Pada umur dewasa, anak tunagrahita sedang dapat setara dengan anak umur 7 tahun atau 8 tahun. Karakteristik fisiknya, penampilan itu seperti anak terbelakang, terlebih nampaknya kecacatannya. Sosial atau perilakunya kurang baik, rasa etisnya kurang dan nampak tidak punya rasa terima kasih, rasa belas kasih, rasa keadilan, masih mampu untuk mengurus, memimpin, memelihara dirinya sendiri dan bersosialisasi dengan lingkungannya, walaupun butuh proses yang sangat lama. Contohnya mandi, makan, minum, berpakaian, sangat tergantung pada orang lain, bersikap kekanak-kanakan, sering melamun, hiperaktif, mampu melindungi dirinya dari bahaya dan dapat bergejala ringan. Karakteristik emosinya itu berbeda-beda sesuai tingkatan ketunagrahitanya. Emosinya sangat lemah, mereka jarang menghayati perasaan tanggung jawab dan hak sosialnya, memiliki imajinasi yang tinggi. Yang selanjutnya karakteristik motorik, kurang mampu mengkoordinasikan gerakan tubuhnya, tangan-tangannya kaku. Yang terakhir karakteristik tunagrahita berat, memiliki IQ di kisaran bawah 30. Anak ini sepanjang hidupnya memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain sehingga berpakaian, ke WC, sebagainya harus dibantu. Mereka tidak tahu bahaya atau tidak bahaya. Kata-kata dan ucapannya sangat sederhana. Kecerdasannya sampai setinggi anak normal hingga yang berusia 3 tahun. Faktor penyebab tunagrahita. Menurut penyelidikan para ahli, ada beberapa penyebab tunagrahita, yaitu yang pertama sebelum lahir atau prenatal, saat masih di dalam kandungan seperti campak, diabetes, cacar, virus tokso, juga ibu hamil yang kekurangan gizi, pemakaian obat-obatan NASA, atau juga perokok berat. Yang kedua ada natal atau waktu lahir. Proses melahirkan yang sudah terlalu lama dapat mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi. Juga tulang punggul ibu yang terlalu kecil dapat menyebabkan otak terjepit dan menimbulkan pendarahan otak, anoksia. Juga proses melahirkan yang menggunakan alat bantu penjepit atau tang. Postnatal, sesudah lahir. Bayi yang tumbuh kekurangan gizi buruk, busuk lapar, demam tinggi yang disertai kejang-kejang, kecelakaan radang selaput otak, meningitis dapat menyebabkan seorang anak menjadi ketunagrahitaan. Pendampingan tunagrahita secara individual maupun secara klasikal. Rekomendasi untuk sekolah berperan aktif dalam meningkatkan kualifikasi guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus dan memfasilitasi layanan pendidikan khusus. Yang kedua ada rekomendasi guru di sekolah inklusif, diharapkan lebih sedikit banyaknya memahami konsep anak-anak berkebutuhan khusus dan dapat membekali diri melalui pelatihan inklusi konsep ABK. Khususnya siswa dengan tunagrahita sebagai bahan evaluasi untuk guru agar termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang sesuai. Untuk orang tua ABK itu harus bersikap responsif terhadap pendidikan perkembangan anak agar terciptanya perubahan dalam diri anak melalui program-program sekolah inklusi. Adanya wadah forum bagi perkumpulan
orang tua ABK di sekolah bekerja sama dalam berupaya mendidik anaknya dalam mengevaluasi kinerja guru mengenai pelayanan anak tunagrahita di sekolah. Pelatihan untuk tunagrahita. Yang pertama ada occupational therapy atau terapi gerak. Yang kedua ada play therapy, terapi bermain. Caranya seperti memberikan pelajaran tentang hitungan, anak diajarkan tentang tata cara sosial drama atau bermain jual beli. Yang selanjutnya ada activity daily living atau kemampuan merawat diri untuk memandirikan anak tunagrahita. Yang selanjutnya ada life skill, keterampilan hidup. Anak memerlukan layanan khusus terutama di bagian IQ di bawah rata-rata, biasanya tidak diharapkan bekerja sebagai administrator. Yang selanjutnya ada vocational therapy, terapi bekerja. Selain diberikan latihan keterampilan anak, diberikan juga latihan kerja. Dengan berbekal latihan kerja yang dimilikinya, anak tunagrahita itu diharapkan memiliki sebuah pekerjaan.